Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPQ Al-Huda Demangan. Nama saya Ahmad Kamil. Dan saya Davira Ansyari Isma akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo Bancaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memberikan kenikmatannya sehingga kita bisa sehat sampai hari ini, dapat menikmati podcast Bancaan ini dengan edisi spesial, yaitu edisi spesial Ramadan. Tak lupa juga sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju ke zaman yang terang benderang, sampai kita dapat merasakan dinul Islam atau agama Islam sampai saat ini. Kita tahu sebentar lagi akan menemui bulan suci Ramadan, seperti yang sudah dibacakan oleh adik dari TPQ Al-Huda Demangan tadi, yaitu oleh adik Juna dan adik Isma, dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. Dari potongan ayat tersebut tercantum sebuah perintah menjalankan ibadah puasa. Dalam surat Al-Baqarah tersebut ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah kewajiban, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan kepada orang-orang sebelummu agar engkau bertakwa. Dari situ menjadi sebuah hukum, sebuah kewajiban kepada kita semua sebagai seorang muslim menjalankan ibadah puasa yang mana dilaksanakan di bulan Ramadan. Tuntunan bulan Ramadan ini tercantum di selanjutnya, yaitu ayyamam ma'dudah,
yang terdiri dari hari-hari tertentu yang mana itu menjelaskan di bulan Ramadan. Puasa sendiri dalam bahasa Al-Qur'annya atau bahasa Arabnya yaitu saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang artinya adalah menahan diri. Secara istilah, secara definisinya, puasa adalah menahan diri dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau dikonversikan ya saat maghrib. Menahan diri di sini tidak hanya sekedar untuk menahan rasa lapar, rasa haus, tapi juga menahan dari yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu di sini ada mengenai emosi, mengenai nafsu biologis. Jadi semua kita tahan di bulan Ramadan ini. Sepanjang 29 sampai 30 hari dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kita dituntut untuk menahan itu semua. Menahan apa yang telah dituntunkan, yang telah dilarang dilakukan saat puasa. Kita tahu itu menjadi sebuah kewajiban kita sebagai umat muslim di saat bulan Ramadan. Tentu kita harus mengetahui syarat-syarat sahnya dilakukan puasa. Syarat sah dilakukan puasa pertama yaitu niat. Segala sesuatu ibadah, segala sesuatu perbuatan baik itu diawali dengan niat. Begitu pula dengan puasa Ramadan, diawali dengan niat pula. Untuk niatnya, saat puasa Ramadan, itu niatnya nawaitu somagodin an adai fardi syahrin Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Tapi, tidak terpaku dengan niat tersebut apabila hanya diniati saja dengan ya besok aku mau puasa lah, besok aku poso Ramadan, itu sudah cukup. Karena Allah tahu segala perbuatan kita, apabila sekedar diucapkan begitu saja, bahkan di dalam hati saja, itu sudah cukup menjadi niat kita. Asalkan setelahnya kita menjalankan ibadah tersebut, utamanya puasa tersebut. Yang kedua, syarat sah puasa yaitu beragama Islam. Karena ini tuntunan agama Islam, tuntunan ajaran agama Islam, yang mana perintahnya turun langsung dari firman Allah. Kita tahu, maka yang menjalankan sah puasanya yaitu tentu harus beragama Islam. Tidak bisa selain agama Islam. Yang ketiga yaitu balik. Balik yaitu di mana orang yang sudah mencapai waktunya terlepas dari masa anak-anak, sudah melalui masa pubertas, yaitu untuk laki-laki mimpi basah dan untuk perempuan sudah haid. Oleh karena itu anak-anak itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi tentu perlu dilatih sedari dini untuk menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya syarat sah puasa itu ada berakal sehat. Tentu setiap yang menjalankan ibadah, setiap yang menjalankan puasa harus berakal sehat. Tidak mungkin dia yang gila, dia yang pemikirannya kurang atau mental health-nya itu terganggu, itu tidak diwajibkan atau tidak sah puasanya. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu mampu. Mampu di sini adalah mereka yang dapat melaksanakan puasa itu secara mampu fisik maupun mampu secara akal tadi. Mampu di sini fisiknya sehat, fisiknya kuat, itu maka sah untuk berpuasa atau syarat untuk melaksanakan puasa.
Dan yang selanjutnya, yang nomor 6, yaitu suci dari hadas. Hadas di sini adalah sebuah najis atau yang biasa kita tahu kalau untuk laki-laki setiap junub habis mimpi basah diwajibkan mandi wajib, dan untuk perempuan tidak sedang haid itu maka sah atau menjadi syarat melaksanakan puasa. Di sini karena ini suatu kewajiban, suatu kegiatan ibadah, terdapat hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut. Di antaranya yang pertama tentu makan dan minum. Puasa sendiri adalah aktivitas ibadah yang menuntut orang tersebut tidak makan dan minum dari pagi sampai sore, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Oleh sebab itu, apabila seseorang tersebut memakan makanan atau meminum minuman yang mana hal tersebut dapat membatalkan puasa. Selanjutnya, yang kedua, memasukkan sesuatu secara sengaja ke dalam tubuh. Maksudnya di sini seperti halnya makan dan minum, yaitu memasukkan barang sesuatu ke dalam badan. Contohnya seperti memasukkan misal tertelan suatu barang atau yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu berhubungan badan. Untuk suami istri di saat Ramadan, di saat bulan Ramadan, di siang hari saat puasa itu dilarang melakukan hubungan badan. Hal tersebut dapat membatalkan puasa. Yang selanjutnya ada pula untuk perempuan yaitu menstruasi atau haid, itu juga dapat membatalkan puasa karena siklus menstruasi seorang perempuan itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi saat sudah berpuasa siangnya haid, maka batallah puasanya. Ketujuh, ada orang gila. Ya mungkin ini seperti syarat sah yang pertama tadi, yaitu berakal sehat. Maka orang yang gila itu tidak diwajibkan puasa dan juga dapat membatalkan puasa. Yang kedelapan, yaitu kehilangan kesadaran. Contoh seperti orang yang koma atau mungkin dia kecelakaan setelah itu kehilangan kesadaran, maka itu membatalkan puasanya. Dan hal yang dapat membatalkan puasanya selanjutnya yaitu muntah secara sengaja. Contoh muntah secara sengaja itu di saat terasa mual dan akhirnya disengaja untuk dikeluarkan, maka itu dapat membatalkan puasa. Dari sini memang puasa Ramadan itu suatu kewajiban. Kutiba alaikumusiyam, kewajiban melaksanakan puasa itu harus dijalankan oleh semua orang yang beriman, semua yang memeluk agama Islam. Tetapi Allah tidak serta-merta benar-benar harus melaksanakannya. Ada keringanan-keringanan yang dapat membuat kita tidak wajib melaksanakan puasa tersebut. Hal-hal yang boleh dilakukan atau alasan-alasan syar'i yang membuat kita boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama antaranya yaitu sakit. Apabila sakit, kita tahu tubuh kita lemas, tidak berdaya, apalagi demam, panas, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa. Selanjutnya musafir atau orang-orang yang bepergian. Tentu bepergian di sini dibatasi dengan bepergian yang jarak tempuhnya itu jauh, serta dilakukan dengan cara yang berat atau yang memang mengganggu puasa itu sendiri. Maka kita dibolehkan untuk tidak berpuasa.
Selanjutnya yang boleh tidak berpuasa antaranya orang gila. Seperti halnya syarat sah puasa tadi, orang gila tidak diwajibkan puasa karena dia sudah lepas dari hukum-hukum syar'i, karena dia sudah tidak waras, tidak berakal. Oleh sebab itu, orang gila ODGJ itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya ada wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid itu kondisinya sedang ada najis di dirinya. Oleh sebab itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Selain wanita haid ada juga wanita hamil. Karena hamil sendiri itu harus menjaga kondisi badan karena sedang mengandung. Oleh sebab itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa karena ada kondisi tertentu yang memang tidak bisa ditinggalkan. Karena asupan itu perlu untuk menjaga kondisi bayinya juga. Dan yang selanjutnya, yang boleh untuk tidak berpuasa adalah anak-anak yang belum balik dan juga orang tua yang memang sudah tidak mampu untuk menjalankannya. Anak-anak yang belum balik, dalam Islam balik itu menjadi acuan diwajibkannya beribadah. Oleh sebab itu puasa juga seperti itu. Mulai diwajibkan berpuasa itu kalau sudah balik. Anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi tidak menutup untuk diajarkan sedari dini yang namanya puasa. Entah itu diawali dengan puasa beduk yang kita biasa lihat atau langsung puasa penuh, itu tidak apa-apa. Tapi tentu itu tidak serta-merta harus memang full sebulan penuh. Karena tujuannya untuk melatih, ya alhamdulillah kalau bisa sebulan penuh. Tapi untuk anak-anak itu belum diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dan yang selanjutnya yang boleh untuk tidak berpuasa yaitu orang tua yang sudah tidak mampu. Mbah-mbah sing wis sepuh, wis tuwa, itu boleh tidak melaksanakan puasa karena takutnya kalau melaksanakan puasa tidak kuat nanti malah sakit dan hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Dari sini, dari hal yang boleh tidak berpuasa itu tentu tidak hanya sekedar tidak puasa, tetapi selanjutnya di lain hari atau di lain bulan Ramadan itu diganti. Seperti yang tertuang di ayat 184 yang sudah dibacakan tadi, yang mana apabila tidak mampu melaksanakan puasa karena sakit, musafir, atau hal-hal tadi, maka perlu diganti di hari lain. Diganti dengan puasa di hari lain di luar Ramadan. Ataupun kalau memang saat Ramadan itu sakit berkepanjangan, 1 bulan penuh tidak berpuasa dan tidak mampu untuk menggantinya keseluruhan, maka bisa dilakukan dengan membayar fidyah. Membayar fidyah ini yaitu memberi sedekah kepada fakir miskin. Jadi dua hal tersebut menjadi solusi untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan tadi. Puasa menjadi bulan kita untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala. Ramadan menjadi ladang kita untuk mencari pahala. Oleh sebab itu, mari kita siapkan dengan baik puasa Ramadan ini, karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim menjadi salah satu rukun Islam kita, yaitu berpuasa. Mari kita sambut puasa ini dengan sebaik-baiknya, kita jalankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Mungkin begitu saja, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami Majelis Taklim Al-Huda Demangan mengucapkan marhaban bulan Ramadan 1446 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santriwan santriwati TPQ Al-Huda Demangan mengucapkan marhaban ya Ramadan 1446 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah